Hari itu, suasana rumah mencekam. Menantu laki-laki yang seharusnya jadi pelindung justru berubah jadi sosok menakutkan. Dengan emosi meluap, ia membentak, menghina, bahkan menampar ibu mertuanya. Ia marah karena sang ibu menolak tinggal di panti jompo dan memilih menetap bersama mereka. Sementara itu, sang istri baru pulang kerja dan mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Ia mengetuk pelan. Begitu pintu terbuka, ia tersenyum hangat menyapa suaminya, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi di dalam rumahnya. Tanpa curiga, sang istri menghampiri ibunya, duduk di sampingnya, dan bertanya apakah sudah makan. Ia bahkan berjanji akan mengajaknya jalan-jalan saat ada waktu luang. Tapi respon sang ibu mengejutkan, ia justru meminta untuk dikirim ke panti jompo. Hati sang anak tersentuh. Dengan lembut ia bertanya, kenapa ibunya berkata begitu? Sang ibu menjawab lirih, penuh luka, bahwa ia tak ingin merepotkan anaknya. Kalimat sederhana, tapi menyimpan luka yang tak terlihat. Saat itulah sang menantu kembali menunjukkan kepalsuannya. Ia duduk bersama, berpura-pura menjadi menantu yang penuh kasih. Sambil memuji dan merangkul sang ibu, diam-diam ia mencubit dan menggenggam erat dengan menyakitkan. Di mata sang istri, semuanya tampak manis. Ia bahkan memuji suaminya karena dianggap sudah menjaga ibunya dengan baik. Tiba-tiba ponsel sang istri berdering, ada urusan kantor mendesak. Dengan penuh percaya, ia titipkan ibunya pada sang suami dan pergi dengan senyum tulus. Tapi tak lama setelah itu, topeng sang suami kembali terlepas. Suasana kembali mencekam. Sang suami menghardik dan menghina ibu mertuanya, menuduhnya ingin mengadu pada anaknya. Dengan tangan yang masih perih karena cubitan, sang ibu hanya bisa tertunduk, berusaha meredam rasa takut dalam diam. Tanpa diduga, sang anak perempuan kembali karena lupa membawa kunci mobil. Dari depan pintu, ia mendengar segalanya, kata-kata kasar, hinaan, hingga ancaman dari suaminya pada sang ibu. Hatinya remuk. Saat itu juga, ia sadar telah dibutakan oleh sandiwara pria yang selama ini ia cintai. Sampai tak tertahankan lagi, ia membuka pintu dan menghentikan semuanya. Dengan tegas, ia berdiri membela ibunya. Segala kepalsuan sang suami runtuh seketika. Ia tak bisa lagi diam, menampar kenyataan, dan juga menampar pria yang diam-diam telah menyakiti ibunya. Sang suami kesal, membanting barang sambil melontarkan hinaan ke arah sang ibu. Tapi kali ini, sang istri tak gentar. Dengan suara lantang, ia menegaskan, dalam semua bentuk kebaikan, yang paling mulia adalah berbakti kepada orang tua. Dengan tegas, ia berkata tak akan pernah mengirim ibunya ke panti jompo. Bahkan jika harus bercerai, ia rela demi menjaga martabat sang ibu. Tak terima, sang suami balik menghina dan meremehkan istrinya, menyebutnya hanya pemilik usaha kecil yang tak akan laku lagi. Tapi jawaban sang istri dan ibunya membuat suasana hening. Sang ibu mencoba menenangkan, memohon agar tak bertengkar, bahkan kembali meminta dikirim ke panti jompo agar tak jadi beban. Tapi kali ini, sang anak tak goyah. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata tegas, meski harus hidup sendiri selamanya, ia tak akan pernah membiarkan ibunya tinggal di panti jompo karena kasih ibu tak ternilai dan tak tergantikan. Sang istri menatap suaminya dengan penuh keberanian. Ia berkata, dukungan bukan ditentukan oleh pria itu. Lalu dengan suara mantap, ia menatap kita, para penonton, dan bertanya, orang seperti itu, bermuka manis tapi berhati iblis. Menurut kalian, apakah aku pantas bercerai? Kalau kalian mendukungku, tulis di kolom komentar. Ia mengusir suaminya dari rumah. Pria itu pergi dengan amarah.